Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Asraf Livayo dengan NIM 2102035370. Saya akan membacakan isi materi saya, yaitu pembuktian. Pengalaman ini dialami oleh Diana Riana. Lagi-lagi ada kejadian yang bikin susah. Sudah seminggu lebih ia mengurusi keberangkatannya, dan setiap hari ada aja yang menghambat. Kadang suka heran, kenapa ya susah banget mau menjalankan tugas. Aku nggak bisa mulus-mulus saja dalam memperjuangkan yang ku mau. Kalau diingat, saat aku terima balasan email dari pamanku yang ada di Dubai, aku masih gondok. Perjalanan yang sudah kurencanakan jauh-jauh hari, bahkan dari setahun yang lalu, batal begitu saja. Paman bilang kalau dia tidak bisa membantuku mengurus visa karena visa miliknya juga sedang bermasalah. Katanya pemerintah UAE di sana kapok dengan imigran gelap yang awalnya berwisata tapi malah tinggal lama dan kerja tanpa izin resmi di sana. Aku suka kali berhayal untuk bisa pergi kemana saja yang ku mau, seperti Turki, Belanda, Jerman, Maldives, dan ya Tuhan Amerika Serikat. Saat malam hari ketika aku sedang melihat tiket, kakakku bertanya kepadaku, jadinya lo mau kemana? Lalu aku menjawab, belum tahu. Aku lagi lihat tiket ke Maldives, karena di Maldives kebanyakan laut doang. Lalu kakakku menyarankan agar ke Jepang. Sepanjang jalan dari bandara, perasaanku campur aduk, panik, excited, takut, senang, semua bercampur jadi satu. Kini aku ada di Tokyo. Rasanya baru sekarang aku sadar kalau aku benar-benar sendirian di negara ini. Aku akan berpetualang sendiri dan tidak ada yang menghambat atau melarangku kemanapun. Di sini aku sadar bahwa apapun yang terjadi nanti selama perjalananku, aku harus bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan cepat. Saat tiba di stasiun yang aku tuju, aku bergegas bangun dari tempat duduk dan bergerak ke belakang gerbong untuk mengambil koper. Setelah berhasil keluar dari pintu tiket, aku langsung mencari mesin tiket untuk kereta ke arah Otsuka. Langsung ku cari peron nomor 2. 5 menit kemudian aku tersadar bahwa aku salah naik kereta. Dari informasi yang ku dapat, Otsuka seharusnya tidak sejauh ini. Kemudian aku mencari kereta yang menuju Otsuka dan tidak sampai 5 menit aku sudah sampai di Otsuka. Saat berada di penginapan, aku juga kesulitan dengan resepsionisnya karena dia tidak bisa berbahasa Inggris, dan untung saja ada seorang pria yang berbahasa Inggris dan membantuku dalam berbicara dengan resepsionis dan juga membimbing aku ke kamar sambil membawakan koper. Yang ternyata dia adalah direktur di tempat penginapan ini. Keesokan harinya, aku pergi ke stasiun Otsuka untuk membeli tiket ke tujuan Ueno Park untuk melihat sakura, karena melihat sakura adalah satu keinginanku saat kecil. Sehari penuh aku berada di Taman Ueno sampai lupa dengan daftar tempat-tempat yang mau aku kunjungi hari itu. Sebelum aku kembali ke apartemenku, aku menyempatkan diri ke supermarket di stasiun Otsuka dan duduk di sebuah kafe lalu memesan kopi. Hari-hari berikutnya aku lewati dengan mengunjungi tempat ngetren di Tokyo seperti Harajuku, Shibuya, dan Tokyo Station. Harajuku merupakan daerah pusat kehidupan anak muda di Tokyo. Takeshita Dori adalah sebuah jalanan lurus yang terdapat banyak toko-toko pakaian paling up-to-date seantero Jepang. Kehidupan anak muda di sana sangat menarik. Begitu juga dengan selera fashion mereka. Banyak orang berpakaian unik dan nyentrik di sana. Mereka benar-benar niat dalam berpakaian.
Masalah harga, memang semua barang di Tokyo sangat mahal. Takeshi Tadori ini mirip seperti pasar baru di Jakarta. Tetapi harga barang-barang yang dijual tak jarang mencapai hingga 800.000 rupiah. Selanjutnya di Shibuya, aku menyempatkan diri untuk melihat patung Hachiko yang sangat terkenal itu. Selain itu, aku juga melihat betapa ramai dan hidupnya Shibuya Crossing. Shibuya Crossing adalah jalan raya di Shibuya yang sangat ramai diseberangi oleh setiap orang harinya. Di sekelilingnya terdapat berbagai gedung pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di kalangan anak muda Tokyo. Tokyo sangat membuatku terpukau, apalagi Tokyo Station. Hari terakhirku di Tokyo dimulai sebelum matahari terbit, karena aku harus mengejar pesawat pukul 12 siang ke Bandara Narita. Sebelum pergi, tidak lupa aku meninggalkan oleh-oleh untuk orang-orang di apartemenku, dan juga tidak lupa menyiapkan hadiah dan mengucapkan terima kasih kepada Yuki-san yang membantuku saat pertama tiba di penginapan ini. Sesampainya di Bandara Narita, ternyata masih ada waktu 2 jam. Alhasil aku habiskan untuk keliling bandara dan membeli beberapa makanan khas Jepang untuk oleh-oleh. Overall, pengalamanku selama di Tokyo berhasil mengajarkanku untuk berani hidup semandiri. Begitu juga dengan saya bersedia melakukan perjalanan yang jauh bersama Sylvie Verliana. Namun setelah saya menamatkan kuliah saya, planning saya untuk melakukan perjalanan ini, saya berencana akan melakukan perjalanan bersama Sylvie Verliana ke salah satu daerah di Inggris, yaitu London. Yang terpenting, saya akan menabung jauh-jauh hari karena tidak akan sedikit uang akan habis untuk pergi ke London. Tidak lupa juga untuk mengurus visa. Ketika sesampainya di sana, saya bersama Sylvie Verliana akan mengunjungi London Eye, atau biasa disebut Biang Lala. Yang pasti kami akan menaikinya dan berfoto di atas sana. Lalu kami juga akan mengunjungi tempat-tempat indah seperti Big Ben, Tower Bridge, Buckingham Palace, Hyde Park, British Museum, River Thames, St. James Park, Green Park, Carnaby Street, dan tidak lupa untuk menaiki bus London yang bentuknya sangat unik. Rencana tersebut tidak akan terwujud sangat mudah, maka dari itu saya akan usaha dengan keras dan tidak lupa berdoa agar rencana tersebut dapat tercapai dan lancar saat dalam perjalanan. Terima kasih.